Ya kalau makanan nggak kelihatan nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini ingin nanya-nanya nih tentang topik protokol pada LAN. Ya nggak? Bener nggak saudara Rehan ya? Apa lu geleng-geleng kepala? Senyum lagi. Di sini yang jadi yang bertanya itu saya sama saudara Rehan yang menjadi penjawab atau penjelas ya, penjelas materinya itu Ikhwan dan Alif. So guys, Pertanyaan pertama ini dimulai sama saya dulu ya, jadi karena ini topiknya protokol padalan ya. Iya. Dari protokol itu apa sih mungkin artinya akan gitu, definisi saya jawab dulu definisi ya. dari protokol. Ya, untuk protokol sendiri itu jadi sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Nah, protokol juga dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, ataupun kombinasi dari keduanya. Dan pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Itu pengertian dari protokol. Oke, berarti ini bisa digarisbawahi ya, itu protokol itu bisa digunakan dalam perangkat keras atau maupun perangkat lunak, Iya, bisa dan juga. bisa juga keduanya gitu. Iya, betul. Hubungan berarti ya. Oke, saudara Rehan, ada yang mau ditanyakan lagi tentang protokol padalan? Anjay, dulu ya kan. Eh, protokol pada LAN. Mungkin sebelumnya dari bab sebelumnya kita ngebahas tentang protokol gitu kan. Nah, kalau di bab sebelumnya tuh ada protokol tuh ada kayak contoh-contohnya loh, kayak eh macam-macamnya gitu loh. Nah, kalau protokol pada LAN ini ada berapa macam sih jenis-jenisnya? Ya, mungkin Alif bisa menjawab. Oke. Protokol padalan ya. Nah, protokol padalan sendiri ini ada terbagi dari 4 bagian ya. Yang pertama itu ada Ethernet, yang kedua ada local talk, yang ketiga token ring, dan keempat FDDI. Nah, di sini Ethernet sendiri itu adalah sistem jaringan yang dibuat dan dipatenkan dari perusahaan Xerox. Dan Ethernet adalah bisa diimplementasikan adalah implementasi metode CSMA atau CD atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection yang dikembangkan pada tahun 1960 pada proyek wireless Aloha di Hawaii University di atas kabel koaksial. Nah, standarisasi sistem Ethernet dilakukan sejak tahun 1978 oleh IEEE dan kecepatan transmisi data di Internet saat ini yaitu mencapai 10 sampai 100 Mbps serta 1 Gbps. Gigabit per second. Saat ini minimal yang umum di pasaran adalah Ethernet yang berkecepatan 10 Mbps yang biasa disebut seri 10 base atau 10 base. Selanjutnya jenis-jenis Ethernet. Nah, di jenis Ethernet sendiri yang 10 base itu ada 10 base 2, ada 10 base 5, 10 base T, dan 10 base F. Ada 4 bagian jenis-jenisnya. Selanjutnya ada macam-macam Ethernet.
Dari Ethernet, yang Ethernet biasa berkecepatan 10 Mbps, itu standarnya ada di yang 10 base 2, 10 base 5, 10 base F, dan 10 base F, di 10 base T. Dan IE-nya itu dia speknya itu di 802,3. Yang kedua ada Fast Ethernet, ini yang udah mulai berkecepatan tinggi ya, itu berkecepatan 100 Mbps per second. Standarnya itu di 100 base FX, yang kedua 100 base T, 100 base T4, yang keempat itu 100 base TX. Itu di speknya adalah 802,3 U. Yang ketiga yang terakhir yaitu Ethernet paling tercepat yaitu gigabyte kecepatan 1000 Mbps. Nah, standarnya itu 1000 base CX, yang kedua 1000 base LX, yang ketiga 1000 base SX, dan 1000 base T. Itu speknya di 802,3 Z. Contoh selanjutnya ada mungkin di Ethernet base 5, 10 base 5 bisa dilanjutkan oleh rekan Iwan. Oke, waktu kita 10 menit. 10 base 5. Oke, kita akan sedikit ngebut ya pembahasannya. Jadi untuk Ethernet 10 base 5, jadi kabel T koaksial berdiameter 1 cm sebagai media penghubung berbentuk linear bus. Lalu pada kedua ujung kabelnya diberi transminator sehingga mempunyai impedansi sebesar 50 ohm. Nah, lalu untuk koneksi AUI atau Attachment Unit Interface yang dipakai adalah konektor 15 pin. Oke, selanjutnya itu ada ini contoh network part of Ethernet 10 base 5. Jadi ada mau tiket T4R, lalu ada TIC coaxial cable, ada AUI cable, ada TICnet multiplexer, TIC BNC connector, dan 10 base 5 terminator. Lalu yang kedua ada Ethernet 10 base 2. Itu mempunyai struktur jaringan berbentuk linear bus. Kabel koaksial yang digunakan lebih kecil berdiameter 5 mm dengan jenis string koaksial. Tidak diperlukan MAU karena MAU telah ada di dalam NIC-nya. Lalu setelah itu Ethernet 10 base T itu berstruktur atau topologi bintang atau berbentuk bintang star. Lalu tidak diperlukan MAU karena sudah termasuk dalam NIC-nya. Panjang sebuah segmen jaringan maksimal 100 meter. Lalu ada Ethernet 10 base F. Bentuk jaringan 10 base F sama dengan 10 base T, yaitu berbentuk star atau bintang, menggunakan serat optik atau fiber optik untuk media transmisinya. Lalu untuk panjangnya lebih baik atau lebih panjang, yaitu bisa mencapai 20 kali atau 2000 meter atau 2 km. Lalu ada juga local talk. Local talk adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh Apple Computer Inc. untuk mesin-mesin komputer Macintosh. Yang digunakan oleh local talk adalah CSMA atau CA. Oke, setelah itu ada token ring. Kita masih punya waktu berapa menit ini? 7 menit lagi ya? Oke. Token ring yaitu protokol token dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode aksesnya melalui lewatnya sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Dalam lingkaran token, komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya seperti sebuah cincin. Jadi untuk bentuknya itu bisa diibaratkan jadi komputer yang membentuk sebuah lingkaran lalu dihubungkan kabel di tengahnya sehingga berbentuk lingkaran. Oke. Lalu ada FDDI. FDDI itu Fiber Distribution Data Interface, adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Metode aksesnya yang digunakan oleh FDDI adalah model token. Lalu FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring, namun jika ada masalah ditemukan,
akan secara otomatis menggunakan link yang kedua. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Atau sudah Berarti jelas? berarti kesimpulannya protokol pada LAN ini emang mencakup LAN gitu ya, mencakup topologi ya, kayak tadi kan Ethernet 10 base 2, 10 base 5 itu pakai topologi bus, 10 base T, 10 base F itu juga pakai topologi star. Iya. Nah, Terus tadi di token ring ya. Di token ring itu pakai topologi di local talk, Ya, di local talk itu token pakai ring. topologi Yaring. Terus di token ring juga pakai topologi ring Ya, cincin seperti itu. sama yang FPDI juga ya. Oke. Ya. Apa sudah cukup jelas pembahasan kita hari ini? Ya, mungkin Cukup sudah jelas. cukup jelas. Cukup. Oke. Bapak Tirta ada yang mau ditanya lagi nggak Bapak Tirta? Sudah cukup jelas ini. Kita bisa langsung ditutup saja karena waktu kita tinggal 4 menit lagi. Oke, karena waktu sudah mendekati akhir ya. 4 menit lagi. Kita cukupkan sampai di sini aja ya. Sebenarnya Rehan sudah cukup dan dari saya juga sudah cukup. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.